Bab 417. Keputusan. Dalam satu malam, Sylvia Yi sudah sadar kembali. Dia disiksa. Dia dipukuli dengan lusinan cambuk di tubuhnya dan setiap kali pukulan, itu pasti membuat kulitnya terkelupas. Dia juga dibakar oleh besi solder. Besi solder panas itu seperti air mendidih. Daging di lengan dan pahanya sudah matang. Tadi malam, dokter melakukan operasi padanya dan membalut lukanya. Setelah Kingston Jiang memasuki bangsal, dia sedang menatap langit-langit dengan linglung. Mendengar langkah kaki, dia menoleh sedikit dan melihat Kingston Jiang, lalu dia meneteskan air mata. Kingston Jiang menghampirinya, duduk di kursi di sebelah ranjang rumah sakit, meraih tangannya dan memegang tangannya erat-erat, lalu menghibur, "Semuanya sudah baik-baik saja, semuanya sudah baik-baik saja. Kak Kingston, aku tidak mengatakan apa-apa." Dia berbicara dengan lemah. Dia masih bersikeras hingga sekarang ini. Dia masih memiliki keyakinan di hatinya, yaitu, dia tidak bisa mengatakan apa-apa, bahkan jika dia kehilangan nyawanya, dia tidak bisa mengatakannya. Aku tahu. Melihat Sylvia Yi seperti ini, Kingston Jiang juga merasa tertekan. Seorang gadis cantik mengalami peristiwa seperti itu. Melihat dari luka pada tubuh Sylvia, Kingston Jiang tahu siksaan seperti apa yang dia derita. Bahkan seorang pejuang yang telah terjun ke banyak pertempuran dan menerima pelatihan khusus, belum tentu dapat menanggungnya, tetapi dia adalah wanita yang lemah, tetapi dia dapat menanggungnya, yang membutuhkan ketekunan yang besar. Melihat wajahnya yang pucat, Kingston Jiang menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Ini semua karena dia. Jika dia tegas dan tidak membiarkan Sylvia berada di sisinya, maka Sylvia tidak akan mengalami peristiwa seperti ini dan tidak akan menderita. Namun karena semuanya telah terjadi, yang bisa dia lakukan adalah memperlakukannya lebih baik selama sisa hidupnya. Dia meraih tangan Sylvia, menggenggam denyut nadinya dan memeriksa kondisi fisiknya. Kecuali luka luar di tubuhnya, dia tidak memiliki luka dalam, tetapi tubuhnya sedikit lemah dan dia perlu istirahat selama beberapa saat. Melihat mata penuh harap Sylvia, Kingston Jiang berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, kamu bisa pulih setelah istirahat." Kakak Kingston, aku tidak mengacaukan rencana kamu bukan. Omong kosong apa yang sedang kamu katakan, bagaimana mungkin kamu bisa mengacaukan rencana aku? Pangkalan telah diledakkan, kamu ini sudah banyak membantuku. Kingston Jiang berkata dengan lembut. Memang seperti ini kenyataannya. Jika Sylvia tidak ditangkap, dia tidak akan menyerang pangkalan penelitian pangeran begitu cepat dan pangeran tidak akan mengebom pangkalan itu untuk menghancurkan bukti. Baguslah jika tidak. Sylvia Yi takut kesalahannya akan mempengaruhi rencana Kingston Jiang, karena dengan begitu maka dosanya sangat besar. Tapi Kingston Jiang tidak berpikir itu adalah kesalahan Sylvia, melainkan itu adalah kelalaiannya. Dia telah menduga bahwa pangeran akan mengambil tindakan terhadap Sylvia, tetapi dia tetap menyuruhnya pergi. Jika dia lebih berhati-hati, maka hal ini tidak akan terjadi. Kingston Jiang tidak pergi, melainkan tinggal bersamanya di rumah sakit. Segera, Qin Tiasu mendapat berita dan tiba pagi-pagi sekali. "Kingston Jiang, apa yang kamu lakukan?" Begitu dia memasuki bangsal, Qin Tiasu memarahi, "Bagaimana orang yang awalnya dalam keadaan baik-baik bisa menjadi seperti ini?" Berbaring di tempat tidur, Sylvia berkata dengan lemah, "Kak Kintia, ini adalah kelalaianku dan tidak ada hubungannya dengan Kak Kingston." Kintiasu juga menghela nafas tak berdaya ketika melihat Sylvia mengenakan kain kasa di sekujur tubuhnya dan melihat wajahnya yang pucat. Melihat Kingston Jiang, dia berkata, "Aku telah menonton berita. Tadi malam, sebuah gunung di kota El meledak. Pada saat yang sama, terjadi hal yang sama pada gunung di banyak daerah di seluruh negeri. Apa yang sebenarnya terjadi?" Kintiasu adalah salah satu orang yang berpartisipasi dalam rencana tersebut. Kingston Jiang juga tidak menyembunyikannya. Dia menjelaskan masalah ini secara singkat. Kali ini adalah pertarungan secara terbuka dengan pangeran. Untuk menghancurkan bukti,
Pangeran meledakkan seluruh pangkalan penelitian dan menghancurkan semua pangkalan. Kintiasu menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa begitu banyak hal terjadi pada tadi malam. Dia memandang Sylvia Yi, berpikir sejenak dan berkata, terlalu berbahaya bagi Sylvia untuk berada di sisimu, dia tidak bisa mengikutimu lagi. Kali ini dia bisa selamat karena keberuntungan, belum tentu kedepannya akan seberuntung itu. Kingston Jiang dengan ringan mengangguk. Dia juga berpikir begitu. Konflik antara dia dan pangeran akan semakin kuat. Terlalu berbahaya bagi Ting Ting untuk mengikutinya. Aku tidak takut. Ketika Sylvia mendengar ini, dia menjadi cemas dalam sekejap dan berkata dengan tergesa-gesa, Kak Kingston, jangan mengusirku. Aku tidak takut. Aku benar-benar tidak takut. Biarkan aku mengikutimu. Selama aku bisa mengikutimu, aku rela melakukan apa saja. Sylvia, ini untuk kebaikanmu sendiri. Kintiasu memarahi, ini sangat berbahaya, kamu akan terbunuh dengan mengikutinya. Sylvia Yi menundukkan wajahnya dan berkata dengan lembut, aku tidak takut. Lupakan, jangan bicarakan ini terlebih dahulu. Kingston Jiang melambaikan tangan dan berkata, dia masih terluka sekarang, biarkan dia beristirahat dengan tenang terlebih dahulu. Kintiasu duduk, melipat tangannya di dada, mengangkat kakinya, memandang Kingston Jiang dan berkata, aku akan mendukung semua yang ingin kamu lakukan, tetapi terlalu berbahaya bagi Sylvia untuk terus mengikuti kamu. Dia sangat beruntung untuk kali ini, bagaimana dengan lain kali? Ditambah kali ini demi mendapatkan informasi untukmu, dia mendapatkan begitu banyak siksaan, apakah kamu tega? Tidak tega. Kingston Jiang benar-benar tidak tega melihat Sylvia terluka. Kak Kintia, aku bisa melakukannya. Sylvia Yi tampak seperti anak kecil, menatap Kintiasu dengan lurus, dengan sentuhan ekspresi memohon di wajahnya yang pucat dan berkata, bisakah jangan mengusir aku pergi? Kintiasu berkata, Sylvia, ini bukan sedang mengusirmu, melainkan untuk kebaikanmu. Kamu pergi sebentar, tunggu ketika Kingston Jiang selesai, aku akan membiarkan dia mencarimu ya. Sylvia Yi menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Kintiasu memandang Kingston Jiang dan bertanya, katakanlah, apa yang harus dilakukan sekarang? Kingston Jiang melirik Kintiasu. Kintiasu berkata dengan dingin, satu Klutang dan satu lagi adalah Sylvia Yi, kamu harus membuat pilihan. Kingston Jiang tidak tahu, dia benar-benar tidak tahu. Dia tidak tahu bagaimana memilih. Kintiasu menghela nafas. Dia juga tahu bahwa Kingston Jiang tidak bisa membuat pilihan. Jika dia bisa membuat pilihan, tidak akan terjadi begitu banyak hal. Dia tidak memaksa Kingston Jiang lagi. Masih ada urusan di perusahaan, aku akan pergi terlebih dahulu. Sylvia, aku akan datang menjengukmu lagi pada malam nanti. Dia berkata, berdiri dan pergi. Kingston Jiang bangkit dan mengantarnya keluar. Di luar rumah sakit, keduanya berjalan beriringan. Kintiasu berkata, Sylvia adalah gadis yang baik. Dia lebih cocok untukmu daripada Klutang. Setidaknya dia berdiri di sisimu dalam segala hal dan kamu juga sudah berhubungan seks dengan dia, jadi kamu tidak bisa mengecewakannya lagi. Meskipun Kintiasu juga mencintai Kingston Jiang, tapi dia tahu bahwa kemungkinan Kingston Jiang bersamanya sangat tipis. Kingston Jiang tidak bisa melupakan Klutang. Sekarang ada lagi Sylvia Yi. Dia mengagumi keberanian Sylvia. Setelah mendapatkan begitu banyak penderitaan, dia tetap masih mampu menanggungnya. Jika itu dia pasti tidak akan mampu menanggungnya dan dia pasti tidak akan bisa bertahan. Aku tahu. Kingston Jiang dengan ringan mengangguk. Sylvia memang gadis yang baik dan dia merasa bersalah pada Sylvia. Hanya saja dia belum membuat garis yang jelas dengan Klutang. Tunggu racun Guklu Kambu, setelah membantunya detoksifikasi, aku akan memutuskan hubungan dengannya. Setelah memikirkannya dengan cermat, Kingston Jiang memutuskan untuk melepaskan diri dari Klutang. Apa yang dia hutang kepada Klutang pada dasarnya sudah dilunasi. Pada saat perceraian,
Ketika Klutang menerimanya 10 miliar yuan, dia sudah membayar jasa Klutang yang menyelamatkan nyawanya. Dan 10 miliar yuan sudah cukup untuk menebus penderitaan yang diderita Klutang selama 10 tahun terakhir. Dengan 10 miliar yuan, Klutang tidak memiliki kekhawatiran selama sisa hidupnya. Dia berhutang pada Sylvia, tapi dia tidak bisa melunasinya. Bersambung.